wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat ya. Tetap jaga kesehatan walaupun belajar dari rumah. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, siapkan alat tulis kalian, yaitu buku tulis, pena, buku paket, dan lain-lain. Oke anak-anak hebat, hari ini kita belajar bersama dengan Bu Aisyah. Nah, materi yang akan kita bahas adalah muatan pembelajaran IPA, tema 2, subtema 3, pembelajaran pertama. Baik anak-anak, materi kita hari ini yaitu tentang energi alternatif. Di mana tujuan pembelajaran hari ini, Ibu berharap supaya anak-anak dapat mengetahui jenis-jenis energi alternatif yang dapat diterapkan di lingkungan tempat tinggal anak-anak. Poinnya, tentang energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Jadi perlu anak-anak ketahui ya bahwa bumi ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Karena terlalu banyaknya, ada yang tersedia dalam jumlah terbatas dan ada juga yang tersedia dalam jumlah yang tidak terbatas. Tentunya dalam jumlah yang terbatas ini tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi dan gas alam. Energi alternatif atau biasa disebut dengan energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Selain itu juga lebih ramah lingkungan. Sumber energi alternatif di alam memiliki jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang sangat lama. Jadi berbeda ya nak dengan minyak bumi dan gas alam. Karena sumber energi alternatif memiliki ketersediaan yang sangat banyak, maka dapat dikatakan jumlahnya tidak terbatas dan bahkan memiliki jangka waktu habis yang sangat lama. Nah, contohnya sinar matahari. Ya, sinar matahari adalah salah satu contoh dari sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Nah, ada juga contoh pemanfaatan energi alternatif. Apa saja kira-kira? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, sinar matahari. Sinar matahari digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau biasa disingkat dengan PLTS. Cara kerjanya bagaimana? Yaitu dengan menggunakan bantuan alat yang dinamakan dengan panel surya. Jadi panel surya ini menyerap sinar matahari sehingga menghasilkan listrik. Pemanfaatan yang kedua yaitu arus air. Arus air yang sering dimanfaatkan adalah arus air sungai untuk pembangkit listrik tenaga air atau biasa disingkat dengan PLTA. Arus air dapat menggerakkan turbin generator. Nah, dari video ini anak-anak dapat melihat bagaimana cara kerja mesin generator sehingga menghasilkan energi listrik dari arus air. Pemanfaatan yang ketiga yaitu angin. Angin dapat memutar baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga bayu atau biasa disingkat dengan PLTB. Nah, di dalam baling-baling ini terdapat mesin yang dinamakan dengan generator. Dengan bantuan angin akan memutarkan baling-baling sehingga generator dapat menghasilkan energi listrik. Pemanfaatan yang keempat yaitu kotoran hewan. Kotoran hewan itu mengandung gas ya anak-anak, di mana gas itu dinamakan dengan gas metana yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Nah anak-anak, sering sekali ya kita temukan keterbatasan gas LPG. Kita dapat memanfaatkan gas metana ini sebagai pengganti gas LPG ya anak-anak untuk bahan bakar memasak di rumah. Tidak hanya sebagai pengganti gas LPG,
Kotoran ternak ini juga bisa digunakan sebagai energi listrik. Nah, anak-anak, sesuai dengan gambar, kotoran ternak akan dimasukkan ke dalam tangki sehingga nantinya akan dilakukan proses pembusukan kotoran atau fermentasi sehingga nantinya akan menghasilkan gas metana. Setelah itu, gas yang sudah dihasilkan akan digunakan untuk proses pembakaran sehingga menghasilkan uap yang panas. Dan uap panas tersebut digunakan untuk memutar turbin generator sehingga menghasilkan energi listrik. Pemanfaatan yang kelima yaitu panas bumi, di mana panas bumi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, anak-anak, energi panas bumi itu seperti air yang dididihkan dalam ceret. Energi panas bumi menggunakan panas dari panasnya bumi. Biasanya terdapat di kawasan gunung berapi yang sudah tidak aktif lagi. Tenaga dan energi uap panas digunakan untuk memutar turbin. Muatan listrik dihasilkan dari putaran mesin generator. Nah, yang terakhir adalah limbah pertanian. Jadi, pembangkit listrik tenaga biomasa juga dapat memanfaatkan dari limbah pertanian, sama halnya dengan kotoran hewan. Oke anak-anak, itulah tadi pembahasan tentang energi alternatif. Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu pengetahuan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.